Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kasubag SPD MPD Simalungun FMOC, yang kami hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar MOOC. Perkenalkan, saya Salma Eda Hanifah yang akan memandu jalannya kegiatan ini dari awal hingga akhir. Hari ini kita akan belajar bersama narasumber hebat, yaitu Bapak Hamdan Yusita, yang akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi penjaga pemerintahan Kabupaten Semarang tahun 2025. Sesi ini akan berlangsung selama kurang lebih 15 menit yang akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama yaitu penyampaian materi oleh narasumber, yang kedua sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang ketiga masukan dari member. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak Hamdan Yusita, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas moderator yang sudah mengawali kegiatan pada hari ini. Di sini saya perkenalan dulu, nama saya Hamdan Yusita dari SD Negeri Berkasuan 01. Di sini saya akan menyampaikan laporan orientasi nilai dan etika instansi bagi P3K SD Negeri Berkasuan 01 Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2025. Sebelum menuju ke slide selanjutnya, di sini juga saya akan menyampaikan visi dari SD Negeri Berkasuan 01, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, dan pintar berteknologi. Selain visi, tentunya ada misi. Di sini saya menyebutkan salah satu misi dari SD Negeri Berkasuan 1. Salah satunya adalah menjadikan peserta didik beriman dan bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa melalui kebiasaan beribadah tepat waktu di rumah, di sekolah, di masyarakat, terhadap sesama dengan kebiasaan senyum, salam, sapa, santun, dan sopan. Salah satunya itu. Next slide. Selanjutnya di rencana hasil kerja kepala sekolah yang diintervensi, yaitu terkelolanya peningkatan guru dan tenaga pendidik untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Indikatornya tingkat kualitas pengelolaan tugas tambahan guru dan tenaga pendidikan untuk mendukung layanan pembelajaran sesuai standar yang diterapkan. Rencana hasil kerja yang pertama ada aspek yaitu kuantitas, terus ada indikator kinerja individu, tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas tambahan dengan peningkatan kinerja satuan pendidikan, target satu dokumen. Tahapan rencana hasil kerja salah satunya mengidentifikasi dan menganalisis peserta didik di sekolah. Tahapannya yang pertama melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, diskusi dengan rekan sejawat, dan melakukan observasi terkait. Selanjutnya, tersusunnya modul ajar yang menerapkan disiplin positif. Tahapannya yang pertama menganalisis peserta didik, merumuskan jadwal, menyusun rancangan pembelajaran, dan menyusun modul ajar. Untuk kegiatan rencana hasil kerja salah satunya ada dokumen atau catatan koordinasi dengan kepala sekolah. Yang selanjutnya ada dokumen atau catatan diskusi dengan rekan sejawat. Dan yang terakhir dokumen atau catatan kegiatan observasi kepada peserta didik. Selain itu ada penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama ada berorientasi, yaitu melaksanakan observasi kepada peserta didik.
Yang kedua, ada akuntabel, menyusun modul ajar dengan transparan dan jelas. Selanjutnya, ada kompeten, menyelaraskan strategi pembelajaran yang akan digunakan dengan mempertimbangkan karakter peserta didik, materi, dan sarana. Terus yang keempat, ada harmonis, menganalisis hasil observasi bersama rekan sejawat. Lanjut, ada loyal, mewujudkan hasil intervensi RHK atasan dalam bentuk dokumen modul ajar. Ada adaptif, berdiskusi dengan kepala sekolah secara proaktif guna memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, ada kolaboratif, berdiskusi sesama rekan sejawat dengan sikap terbuka untuk menerima berbagai masukan guna memperoleh program terbaik yang dapat diterapkan di sekolah. Ya, mungkin itu laporan dari saya berkaitan dengan RHK yang ada di sekolah kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Ahmad Sita atas penyampaiannya. Memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu peserta yang mengajukan pertanyaan, silakan kami beri kesempatan untuk bertanya secara langsung. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya. Di sana RHK satu Bapak itu menyampaikan 3 tahapan, yaitu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, diskusi rekan sejawat, dan melakukan observasi terkait. Bisa dijawab Bapak seperti apa detail pelaksanaan yang akan Bapak terapkan? Terima kasih. Dengan siapa? Dengan Ibu Kartika. Benar, kami menyiapkan ada 3 tahapan berkaitan dengan tahapan 1 tadi, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Tahapan itu saya menanyakan kepada kepala sekolah terkait dengan adanya tambahan tugas guru mengajar atau tugas pendidik yang tambahan seperti ekstrakurikuler. Di situ saya menanyakan apakah kegiatan kami atau kegiatan saya yang akan menambahkan ekstrakurikuler itu mengganggu kegiatan sekolah. Selain itu, apakah peserta didik juga di lingkungan sekolah itu antusias dengan apa yang saya akan berikan di ekstrakurikuler itu? Dan yang terlebih, bagaimana sikap orang tua? Di sini juga orang tua berperan penting adanya tugas tambahan di ekstrakurikuler yang akan saya buat. Apakah orang tua itu mendukung atau tidak? Percuma saat kita membuat tugas tambahan berupa ekstrakurikuler, tetapi peserta didik minat, kepala sekolah mendukung, rekan sejawat juga mendukung, tetapi orang tua tidak ada dukungan, itu tidak akan nantinya tidak akan hasil yang maksimal. Selain itu, saat kita koordinasi dengan kepala sekolah, kita juga harus diskusi dengan rekan sejawat. Saat semuanya sudah didiskusikan kepada kepala sekolah tentang apakah nantinya kita akan mengganggu kegiatan sekolah dan lain sebagainya, di sini dalam hal ini pastinya saya akan mendiskusikan kepada khususnya wali kelas, karena saya di guru mapel, otomatis nantinya di ekstrakurikuler saya harus berdiskusi dengan wali kelas itu sendiri berkaitan dengan jadwal atau waktu. Apakah nantinya waktunya akan bertabrakan dengan kegiatan wali kelas atau dengan guru-guru yang mempunyai jadwal jam tambahan yang lain, ya. Selain itu, kami atau saya akan menanyakan kepada wali kelas yang notabene adalah sering bertemu dengan peserta didik. Apakah peserta didik itu dalam melakukan kegiatan itu benar-benar dengan maksimal atau tidak? Harapan
yang peserta didik, yaitu berkaitan dengan tinggi badan, berat badan, otomatis wali kelas yang sangat paham itu. Oh, adanya peningkatan secara gratis kepada siswa ini, si A, tinggi badannya terlalu tinggi dengan percepatan yang sangat cepat, berat badannya stabil. Itu yang kami akan masukkan ke tambahan ekstrakurikuler. Selain itu, yang ketiga, melakukan observasi terkait. Ya. Setelah keduanya sudah mendukung, maka saya akan mengobservasi kelanjutan berkaitan sarana dan prasarana. Saya punya ide dengan tambahan jam mengajar berupa ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya ini dari kepala sekolah sudah setuju, rekan sejawat setuju, unsur peserta didik juga setuju, orang tua setuju, baru saya akan mengobservasi ke sarana prasarana. Apakah prasarana yang akan saya jadikan ekstrakurikuler itu memenuhi di sekolah kita atau tidak? Saat tidak ada, berarti otomatis saya harus mengganti ekstrakurikuler yang mungkin di sekolah itu ada dengan berjalannya waktu. Jika pun sudah ada, berarti kita sudah bisa melaksanakan tugas tambahan sebagai guru tambahan ekstrakurikuler yang nantinya akan menghasilkan peserta didik yang mungkin berprestasi di kemudian hari. Itu barangkali mungkin jawaban saya seperti itu. Barangkali ada rekan-rekan yang ingin menambahkan atau tidak, saya persilakan. Sudah ya? Baik, terima kasih kepada Pak Menjawab yang lainnya dan juga kepada beberapa pertanyaannya. Sesi selanjutnya yaitu masukan dari mentor kepada Bapak Nasrul Panas dari LPD. Silakan mentor, dipersilakan. Terima kasih Mas Order, luar biasa. Sebagian besar dari Bapak Ibu sudah mantap dalam kualitas komunikasinya. Mungkin kemarin saya sudah di depan saya sudah semuanya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.